why she is sad. Kok salah sih? Apa ya salahnya? Oke, kita bahas. Ini juga masuk ke pembahasan verbal sama nominal tadi tuh, ya. Nggak boleh mengatakan why she is sad, tapi setelah question word why, harus jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Halo LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervi. Hari ini kita akan belajar lagi, yakni belajar tentang common mistakes, kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan sebagai pembelajar bahasa Indonesia, yang sering kita lakukan ketika mempelajari bahasa Inggris, tapi nggak sadar nih kalau kita sering melakukan itu. Apa aja ya? Nah, di sini aku sudah membuat list common mistake-nya. Yang pertama, ada kata, is he come to your home? Is he come to your home? Kira-kira kalimat ini kenapa disebut salah? Nah, yaps. Yang benar bukan is he come to your home, tapi seharusnya kita menggunakan kata does. Does he come to your home? Kenapa? Karena dia adalah kalimat verbal. Disebut sebagai kalimat verbal karena dia sudah memiliki kata kerja come. Jadi bagi kalian yang masih bingung kalimat verbal dan nominal itu apa, ini videonya ya, aku udah membuat penjelasannya. Nah, kita lanjutkan. Dia karena menggunakan kalimat verbal, maka pasangan yang pas adalah menggunakan does. Kenapa does? Subjeknya adalah he. Kita menggunakan does jika subjeknya adalah he, she, it. Sementara kita menggunakan do jika subjeknya adalah I, you, we, dan they. Jadi, jawaban yang benar adalah does he come to your homes? Dan ingat, karena sudah menggunakan does, maka dia harus bentuk verb 1, come. Nggak boleh comes. Ingat ya? Oke, good. Next, ini juga kesalahan yang sering banget dilakukan ya. She must to visit me. She must to visit me. You must to come to Pare. Nah, sering banget aku mendengar orang itu mengatakan must to. Jangan ya, ini tuh kurang tepat. Jadi, must dia disebut sebagai modal verb. Selain kata must, ada juga kata will, can, nah, dan kata-kata yang lain. Kemudian, kalau ada kata must, maka dia harus langsung diikuti dengan verb satunya saja. Jadi, dihilangkan to-nya. She must visit me. Sekali lagi ya, setelah kata must, nggak boleh diikuti dengan to, tapi langsung verb 1. She must to, nggak boleh, tapi she must visit me. Gitu ya. Next, kesalahan umum yang ketiga. She's give me money. Masa salah sih kalimat ini? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke. Stop video ini, tulis jawaban kalian di kolom komentar, nanti kita lanjutkan. Oke? Sebelum aku bahas. Cek ya. Oke. Well, kita lanjutkan. She is give me money. Ini juga kesalahan yang common banget dilakukan, yakni orang-orang itu menggabungkan antara nominal dan verbal sentence. Sekali lagi, nggak boleh nominal sama verbal sentence digabung dengan seperti ini penulisannya. Akan terjadi double verb namanya. Kalau kalian, sekali lagi ya, bagi yang masih bingung verbal sama nominal, itu penting banget dipahami sebagai pembelajar bahasa Inggris pemula, mempelajari verbal dan nominal. Ini linknya. Oke, kita lanjutkan. She is give me money. Nggak boleh menggunakan she is give me money. Tapi hilangkan is-nya, she give me money. Karena subjeknya adalah she, maka dia harus mendapat tambahan s. She gives me money. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh kita menggabungkan nominal sama verbal. Oke? She gives me money. Next, why she is sad? Mengapa dia bersedih? Why she is sad? Kok salah sih? Apa ya salahnya? Oke, kita bahas. Ini juga masuk ke pembahasan verbal sama nominal tadi tuh, ya. Nggak boleh mengatakan why she is sad, tapi setelah question word why, harus to be-nya terlebih dahulu. Jadi, why is she sad? Gitu yang benar. Jadi, to be-nya dulu kalau di kalimat nominal. Jadi nggak boleh langsung diikuti dengan subjek seperti ini ya. Ini common loh terjadi. Kita biasanya mengatakan, kenapa dia sedih? Why she is sad? No, tapi why is she
said gitu. Perhatikan lagi apakah dia verbal atau nominal. Oke? Kemudian yang kelima, ada kata I'm from Jakarta. Kira-kira kalimat ini benar atau enggak? Benar, yaps. Kalimat ini yang kelima dia benar, I'm from Jakarta. Tapi common mistake-nya orang itu mengatakan seperti ini, I am come from Jakarta. Atau kota-kota lain lah tempat kalian tinggal. Siapa nih yang masih sering mengatakan I am come from Jakarta? Enggak boleh ya, sekali lagi, enggak boleh menggabungkan kalimat verbal dan kalimat nominal. Salah satu aja ya. Jadi kalau kalian pengen mengatakan saya dari Jakarta ya, boleh mengatakan I am from Jakarta atau I come from Jakarta gitu. Nah, ini yang boleh, ini nggak boleh. Sekali lagi, nggak boleh menggabungkan to be, am, dan come. Karena dia disebut juga sebagai to be atau verb, dia juga verb. Akan terjadi double verb nanti kalau menggunakan I am come from. Tapi I come from Jakarta atau I am from Jakarta. Seperti itu ya. Oke, Elsiers, itulah tadi pembahasan common mistake kita. Jadi aku harap setelah ini kalian udah nggak bingung-bingung lagi ya. Dan materi-materi seperti ini kita bahas loh di LC Language Center biar kalian tuh nggak salah-salah lagi kalau belajar bahasa Inggris. Jadi dalam belajar bahasa Inggris itu memang kita perlu yang namanya pembimbing. Supaya apa? Supaya ada yang membenarkan kalau kita melakukan kesalahan ya. Dan bagi kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, aku saranin banget untuk ikut kelas online LC. Sekarang ini kita sedang ada kelas online Lebaran Ceria. Jadi bagi kamu yang pengen memanfaatkan waktu liburan Lebaran dengan lebih bermanfaat, langsung aja join bareng kita kursus LC online. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja kalian cek di description box, aku sudah menyertakan informasi link CS kita, akan ada CS yang ramah yang bakal membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di LC Language Center. Bye-bye!